Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga solawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, dan para sahabat-sahabatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang di TikTok Mei 97. Terima kasih bagi yang telah follow akun ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Selamat menonton. Ancaman bagi istri yang tidak taat kepada suami. Ancaman bagi istri yang tidak taat kepada suaminya dalam Islam, yang wajib diketahui para istri. Berikut kami rangkum beberapa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya mengenai ancaman bagi istri yang tidak taat kepada suaminya. Tanpa menunggu lama lagi, kita langsung simak beberapa sabda Rasulullah kepada para sahabatnya berikut ini. 1. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila aku diperintahkan agar seorang bersujud kepada orang lain, maka pasti aku perintahkan wanita istri sujud kepada suaminya. 2. Dari sahabat Umar radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita manapun yang mengeraskan suaranya melebihi suara suaminya, maka setiap sesuatu yang terkena sinar matahari akan melaknat dia, kecuali dia mau bertaubat dan kembali dengan baik. 3. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang wanita memiliki seluruh dunia ini, kemudian dia nafkahkan kepada suaminya, setelah itu dia mengumpat suaminya karena nafkah tersebut, maka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala melebur amalnya, dia juga akan digiring bersama Firaun. 4. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai kata seorang wanita memasak kedua buah dadanya, kemudian dia memberi makan suaminya dengan keduanya itu, maka hal itu belum dapat menyempurnakan haknya sebagai istri. 5. Dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita manapun yang mengambil barang-barang suaminya, maka baginya dosa 70 kali sebagai pencuri. 6. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita manapun yang memiliki harta, kemudian suaminya meminta harta itu, dan dia menolaknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencegahnya kelak pada hari kiamat untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita manapun yang di rumahnya tidak jujur terhadap suaminya atau tidak setia di tempat tidur suaminya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memasukkan ke dalam kuburnya 70.000 ekor ular dan kalajengking yang menggigitnya sampai pada hari kiamat. 8. Dari sahabat Amr bin Ash radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita manapun yang tidak setia di tempat tidur suaminya, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam neraka, kemudian dari mulutnya keluar nanah, darah, dan nanah busuk. 9. Dari sahabat Anas radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita manapun yang berdiri bersama selain suaminya dan orang lain itu bukan muhrimnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menyuruhnya berdiri di tepi neraka jahanam, dan setiap kalimat yang diucapkan akan tertulis baginya 1000 kejelekan. 10. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita manapun yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin, maka setiap benda yang basah dan kering akan melaknatinya. 11. Dari Sahabutalah bin Abdullah radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita manapun yang berkata kepada suaminya, aku sama sekali tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memutuskan rahmatnya darinya. 12. Dari Zubair bin Al-Awam radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita manapun yang terus-menerus menyakiti hati suaminya, sampai suaminya menjatuhkan talak, maka siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap padanya. 13. Dari Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita manapun yang memaksa suaminya di luar batas kemampuannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menyiksanya bersama dengan orang Yahudi dan Nasrani. 14. Dari Said Musayyab radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita manapun yang meminta sesuatu kepada suaminya,
Sementara dia tahu bahwa suaminya tidak mampu untuk itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada hari kiamat pasti akan meminta diperpanjang penyiksaan kepadanya. 15. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun yang wajahnya cemberut di depan suaminya, maka kelak pada hari kiamat, dia datang dengan muka yang hitam, kecuali kalau dia bertaubat atau ceria. 16. Dari Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun yang membuat suaminya marah, sementara dia sendiri zalim, atau marah kepada suaminya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima ibadah fardu dan sunnah darinya. 17. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat wanita-wanita yang mengulur waktu. Ditanyakan, siapakah wanita-wanita yang mengulur-ulur waktu itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, dia adalah wanita yang diajak suaminya tidur, kemudian dia mengulur-ulur waktu untuk tidur bersamanya, dan sibuk dengan urusan lain, hingga suaminya tertidur. 18. Dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun yang menggunakan wangi-wangian dan merias diri, kemudian keluar dari rumahnya, maka dia pasti keluar bersama murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenciannya hingga dia kembali ke rumahnya. 19. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun yang melepas pakaiannya di selain rumah suaminya, maka dosa semua orang yang telah mati dibebankan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal fardu maupun sunnahnya. 20. Dari sahabat Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku neraka, maka aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Hal itu tidak akan terjadi, kecuali mereka, wanita-wanita, banyak berdosa terhadap suami-suami mereka. Dan yang terakhir, dari Ibnu Abbas radhiyallahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagian tanda ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wanita adalah suaminya ridha padanya. Itulah beberapa sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang harus kita ketahui untuk para wanita atau istri. Semoga kita bisa menjadi wanita-wanita atau istri-istri yang selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon keridhaan Allah dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Semoga kita semua dijauhkan dari hal tersebut. Dengan kita selalu dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, Shallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu mentaati suami kita dan menjadi ibu rumah tangga yang baik, sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.